warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalamu ala Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali sobat-sobat Kris ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Denny. Nah, di sini saya akan istilahnya memandu acara ya, acara Serambi Kris ya, yang insya Allah sudah dilaksanakan atau diagendakan rutin tiap 2 pekan sekali ya. Nah, di sini kita akan membahas seputar mengenai arsitektur ya. Jadi pembahasan pada kali ini itu lebih ke arah mengenai tren desain. Nah, seperti itu. Nah, ini sebelumnya sudah ada teman-teman yang sudah sobat-sobat Kris yang sudah gabung ya. Ini ada sekitar 19 orang. 19 orang. Nah, semoga teman-teman yang sudah bergabung nanti bisa mengikuti acara Serambi Kris ini hingga selesai ya. Dan tentunya acara Serambi Kris ini nanti ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ya, saling diskusi, saling tukar pendapat. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh 2 pemateri yang sangat inspiratif. Yang pertama dari Mas Iqbal ya. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Mas Iqbal sudah bergabung. Kemudian ada Mas Novaldi Arif. Assalamualaikum Mas Aldi ya. Ya, waalaikumsalam Mas. Saya manggilnya Mas atau Bang ini enaknya? Terserah dah. Bebas, aman. Bang Aldi aja ya. Dari owner rumah Halal Nusantara. Ya, pada pembahasan atau sharing-sharing kali ini ya di Serambi Kris ini nanti kita akan membahas mengenai tren desain rumah yang dilirik calon buyer properti atau calon pembeli. Nah, jadi seperti apa sih tren desain dari rumah itu yang menarik bagi buyer atau pembeli itu? Kemudian buyer itu macam-macamnya seperti apa? Sifat-sifat buyer itu seperti apa? Gitu. Nah, jadi menarik ya nanti apakah semua pembeli itu memiliki kriteria desain yang sama ataukah berbeda? Kemudian nanti bagaimana istilahnya perencana atau arsitek itu nanti menanggapi dari buyer tersebut atau pembeli tersebut gitu. Nah, insya Allah nanti akan dibedah secara mendetail ya dari pemateri kita, ada Mas Iqbal dan Mas Bang Aldi ya, ada Bang Aldi. Kemudian untuk pertanyaannya nanti teman-teman bisa lewat chat ya, chat Zoom atau mungkin bisa disampaikan secara langsung nanti di akhir sesi nanti ada jawab. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Iqbal ya untuk membagikan atau sharing-sharing terkait materinya. Ya, monggo silakan Mas Iqbal. Saya dulu ya. Ya, monggo. Atau mungkin gimana Mas Alfi? Ya, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-6. Ini sambil saya share screen ya. Kita akan mengulas tentang tren desain properti yang dilirik oleh cabui atau calon pembeli, calon buyer. Nah, ketika kita membahas tentang tren desain, seperti apa sih yang akan dilirik oleh calon buyer? Ini tentu akan menarik ya
Yang pertama, seperti kira-kira menurut Mas Denny, desain yang bagaimana yang membuat buyer itu, calon pembeli itu akan membeli? Kira-kira itu yang seperti apa? Yang harganya murah. Harganya murah. Terus dari aspek desainnya mungkin kira-kira yang seperti apa? Memenuhi kebutuhan, ya, memenuhi kebutuhan ini. Yang menarik, Ya, yang apa menarik. namanya, memenuhi kebutuhan. Oke. Ya. Nah, penting karena ketika kita mengharapkan desain itu sebagaimana kemudian demand-nya Cabui, ya, demand-nya, permintaannya calon pembeli, nah tentu kita kemudian juga harus memahami nih, ini pembeli ini siapa gitu. Kalau kita membahas tentang pasar ya, ketika kita membahas tentang pasar itu kan yang disebut pasar itu pertemuan antara penawaran dan permintaan, itu kan pasar. Maka ketika kita hendak membuat desain itu sesuai permintaan apa namanya itu apa namanya calon pembeli. Nah ini kita harus memahami dulu pembeli ini siapa. Ya tadi kan dikulas oleh Mas Denny ya. Kira-kira ini pembeli ini gimana sih? Apakah semua desain itu akan diterima oleh pasar? Ini tergantung bagaimana kemudian kita memaknai pembeli. Tentu akan berbeda-beda ya antara orang urban, orang kota dengan orang yang ada di kabupaten. Mulai dari selera desainnya, mungkin kebutuhan ruangnya, tentu bisa jadi berbeda gitu penerimaan. Makanya penting sebelum kita meluncurkan atau melaunching sebuah desain, kita harus memahami siapa, kriteria atau tipologi pembeli itu seperti apa. Cabu itu siapa, gitu. Calon buyer itu siapa yang agar desain kita itu bisa diterima. Setidaknya itu ada 3 hal ya, sebagaimana tadi Mas Denny sampaikan. Salah satunya aspek harga jual ya, harganya gitu kan. Ya itu tergantung ya, buyer kita itu siapa. Kalau buyer kita itu dompetnya middle low, ya tentu akan mendahulukan harga jual. Kalau buyer kita itu middle high, tentu akan berbeda melihat desain yang diharapkan. Gitu. Nah ini akan mempengaruhi supply kita, supply yang kita lempar kepada pasar. Gitu. Nah ternyata setidaknya ada 3 hal ya kalau kemudian kita membuat irisan. Yang pertama adalah aspek harga jual, yang kedua adalah skema bayar, ya. Yang berikutnya adalah desain rumah itu sendiri ya, karena kita nanti akan membahas di tips desain ya, apa namanya tren desainnya, maka nanti kita akan fokuskan pada tren desain. Harga jual, skema bayar ini aspek-aspek tentu yang mempengaruhi dari hal tersebut. Ini ada harga jual, ya. Kemudian skema bayar, ya, tentu ini poin yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah tentang desain rumah. Nah, terkait desain rumah itu setidaknya kita harus memilah 2 hal juga. Yang pertama kaitannya tentang prinsip desain. Yang berikutnya adalah berkaitan tentang gaya atau style atau selera desain. Ibaratnya makanan, ya, selera itu kan ada yang suka bakso, ya, ada yang suka mie ayam, ada yang suka gado-gado, gitu. Itu selera. Itu setiap orang punya apa namanya kegemarannya masing-masing. Tapi kalau berbicara tentang prinsip, ya ini kaitannya tentang batasan perancangan. Gitu. Bagaimana kemudian mendesain hunian tetap memenuhi kaedah yang berkaitan dengan pandangan hidup. Ya. Kalau kita menawarkan desain hunian yang syar'i, ya kita harus lihat juga cabui kita, ya tentu kita akan membuat kategorisasi. Ya. Karena cabui sendiri itu kan beda-beda Mas ini. Ada yang dia ini Islami gitu. Kemudian ada yang
pragmatis. Kalau pragmatis itu dia hanya melihat harga jual, skema. Ada kemudian yang konservatif, ya. Ini beda-beda. Ada yang liberalis gitu. Ya nggak peduli ya, baik skema pembayarannya ya, maupun kemudian konsep tata ruangnya. Nah tentu ini akan berbeda ya mendefinisikan Cabu itu sendiri, tipe buyer itu sendiri. Tentu kita dalam perancangan ya kita juga memperhatikan tadi prinsip desain ya, bagaimana kemudian aspek-aspek yang berkaitan tentang pelindungan ruang privat, area aurat itu tetap harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari segi penghawaan, pencahayaan, ya ini kan kaitannya dengan hajat, kaitannya dengan hajat. Supaya bagaimana orang yang berlindung di bawah naung rumah itu tidak kepanasan, tidak kedinginan. Nah, kalau selera itu tadi ya, kalau ibarat makanan, baik soto maupun bakso maupun mie ayam itu selera. Tapi bisa jadi secara prinsip olahannya bisa jadi halal atau haram gitu. Kalau misal dicampuri minyak babi ya tentu haram gitu kan. Walaupun itu soto gitu. Walaupun itu bakso. Tapi kalau bumbunya itu halal ya mau seleranya soto, bakso silakan. Ini hal yang berkaitan tentang selera. Nah, cabui kita ini kan ada yang kemudian memperhatikan aspek ini gitu ya. Aspek gayanya itu gimana sih ya. Nah, ini juga akan berkaitan tentang pemetaan kita. Siapa cabui yang hendak kita bidik ya. Selain terpenuhinya aspek ekonomis dari sisi syarak ya kan. Karena kan kalau di dalam pandangan hidup sekuler itu kan Homer itu kan termasuk barang ekonomis ya, komoditas yang bernilai ekonomis. Kalau di dalam pandangan hidup Islam itu enggak gitu. Nah, yang kaitannya dengan aspek-aspek itu tentu akan kita perhatikan. Nah, penataan dan sebagainya itu adalah aspek yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah aspek selera. Kenapa? Kok kita perlu juga melihat seleranya calon pembeli ya. Karena di kabupaten, di kota itu beda gitu. Biasanya kalau lagi booming di kota, kabupaten ini masih belum. Nanti kalau di kota itu mulai turun, misal sudah mulai jenuh ya pada satu selera, biasanya kabupaten baru muncul gitu. Baru muncul. Nah, ini kalau fenomena ini kalau kita pelajari kita lihat seperti itu rata-rata. Nah, nanti mungkin dari pandangannya Mas Gopal nanti seperti apa ya. Ini akan jadi insight yang menarik. Nah, setidaknya kalau kemudian kita memetakan calon pembeli kita ya. Nah, ini rata-rata yang secara persentase yang paling banyak itu siapa? Apakah generasi X, generasi Y, generasi Z, ya, ataukah generasi Alpha? Ya. Ya, generasi Alpha itu kan yang masih bocil ya, nggak mungkin ya beli rumah. Nah, rata-rata di antara kisaran ya persentase yang paling besar itu pembeli itu kan di usia antara 25 sampai 40-an ya, 45-an lah. Atau bisa kemudian kita katakan generasi milenial itu ya. Rata-rata kan persentasenya banyak di situ ya. Karena kalau generasi sebelumnya itu kan ya mungkin berpikirnya sudah tidak membeli lagi ya, pensiun atau sebagainya. Nah, ini kita pelajari juga gitu. Bagaimana hal-hal yang disukai generasi ini dari aspek gaya, dari aspek selera gitu. Yang pertama, kalau kita kemudian melakukan beberapa pendekatan ya, rata-rata ya dari aspek warna itu banyak yang permintaannya monokrom, terus kemudian masuk warna-warna natural. Monokrom itu ya abu-abu putih ya, komposisi warnanya yang seperti itulah. Warna-warna monokrom, kemudian natural itu di situ ada elemen kayu atau kemudian ada elemen
bata ya, roster biasanya terwujudnya ini apa namanya expose bata ya, expose bata gitu. Nah ini elemen-elemen dari monokrom natural. Nah, ini warna-warna yang banyak disukai, banyak peminatnya gitu kan hari ini itu. Kalau mungkin sebelumnya itu warna-warna yang merah, kuning, hijau, walaupun masih ada ya. Kita melihat mengukurnya bagaimana ya. Sebenarnya permintaan itu banyak ya pada poin tersebut ya. Yang kesannya industrialis ya. Monokrom natural itu nanti bisa masuk ke apa? Industrial. Industrialis itu aspeknya monokrom ya. Muncul sudah dapat. Kenapa saya menggunakan monokrom dan natural, enggak industrial? Karena gaya-gaya selain itu juga minimalis itu kan banyak warna-warna putih gitu. Kemudian juga tropis itu kan menggunakan warna-warna natural. Artinya poin dari komposisi warna itu yang bisa kita lihat gitu. Yang kedua dari segi konsep compactnya ya, compact design. Dari segi pemilihan furniturnya, interiornya, penataannya itu yang nggak rumit gitu, atau kemudian folding itu jadi favorit. Favorit ini ya salah satunya menyikapi existing lahan ya, lahan yang kecil, bagaimana kemudian bisa optimal gitu desainnya, pemanfaatan ruangnya bisa optimal, ya tentu memanfaatkan furnitur yang bersifat folding ya, bisa dilipat dan sebagainya gitu. Compact design di aspek interiornya. Jadi kalau kita membahas compact folding itu nanti lebih banyak berkaitan dengan penataan ruangnya. Bagaimana kemudian optimalkan kasur misal ya. Lemari itu kan memakan space sendiri ya. Dengan lahan yang kecil, tipe kecil, gitu kan, tipe 36 misal, bagaimana kemudian kita bisa optimalkan kamar tidur ya, ruangnya. Lemari bisa dijadikan satu dengan bed, gitu, folding gitu. Kemudian juga apa namanya meja belajar, ya, meja kerja itu menyatu dengan lemari misal. Nah ini hal-hal yang bisa kemudian dilakukan. Ya ini jadi favorit karena salah satunya ya karena apa namanya kondisi juga ya, lahan kecil, karena lahan itu makin lama makin mahal gitu ya, harga tanah itu kan makin naik ya, sebagaimana yang kemudian kita ketahui bersama kan begitu, harga tanah itu makin naik gitu karena bumi tidak diciptakan dua kali gitu. Yang ketiga ya, yang tadi pertama monokrom, bisa kita sematkan pada gaya industrialis atau kemudian gaya-gaya brutalis itu juga monokrom khasnya. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan split level. Split level ini juga jadi pilihan ya untuk membuat dinamisasi di dalam ruang supaya tata ruang itu nggak begitu-begitu aja. Split level itu level antara lantai 1 dengan lantai 2 atau lantai 2 dengan lantai 3. Sebenarnya mezanin itu masuk split level. Jadi kalau kita berbicara split level itu nggak selalu 3 lantai atau 2,5 lantai ya. Tapi mezanin itu ya masuk split level. Cuman dia disebut mezanin begitu. 1,5 lantai. Nah, mezanin itu juga bagian daripada split level. Yang itu menjadi salah satu pilihan juga ya. Antara pilihan 1 lantai sama mezanin itu kan permintaan juga banyak yang mezanin. Kenapa? Setidaknya ada ruang ekstra gitu. Dengan meninggikan bangunan 5 meter dibagi 2 ya, 2,5 sudah dapat ruang di atas ya, di antara itu ya. Nah, ini sudah dapat ruang tersendiri. Bisa mengoptimalkan ruang. Lahan yang sempit itu bisa dioptimalkan dengan apa? Split level, mezanin. Kemudian juga kalau 3 lantai bisa ruang antaranya dibuat. Apa keuntungannya? Keuntungannya akan tercipta komunikasi antar ruang yang lebih dinamis juga gitu. Komunikasi antar ruang yang lebih dinamis. Kemudian juga bisa mengoptimalkan penghawaan.
penghawaan itu crossing ventilation juga bisa lebih mengalir gitu ya antar ruangnya. Tentu kemudian tetap memperhatikan bukaan-bukaan ya. Kalau di blok full semua ya nggak optimal juga. Itu dari aspek split level. Yang keempat, nah ini kesan-kesan ke kafe-kafean itu juga jadi ini ya. Karena salah satunya yang mendorong itu kan kondisi pandemik, kemudian kemarin itu banyak yang nggak bisa hangout gitu. Dan kemudian pendekatan desain yang rasa-rasa supaya orang itu bisa merasakan seperti di luar rumah ya, yang sukanya nongkrong ya, itu bisa ngerasakan di rumahnya. Semisal ini, nah, semisal di area di area luar itu bisa dibuat cafe outdoor, ruang makan outdoor ya. Tapi memang konsekuensinya harus menggunakan furnitur yang merespon hujan, nggak gampang lapuk dan sebagainya. Ini kan pilihan-pilihannya. Jadi kalau pengen suasana seperti cafe outdoor, ini jadi satu poin sendiri ya di dalam membaca trend design dari segi selera. Kemudian juga rooftop gitu, rooftop ya yang meningkat juga permintaan rooftop. Rooftop ini banyak juga ya karena ini menjadi healing space ya, ruang relaksasi orang-orang yang ketika di rumah itu lebih rileks. Atau kemudian mengoptimalkan kanopi balkon ya, kalau kemudian wah 2 lantai biayanya ini ya nanti harga jualnya tinggi ya. Kita bisa siasati dengan kanopi balkon. Jadi bikin kanopi yang strukturnya bisa digunakan untuk aktivitas manusia gerak ya. Jadi beban hidup tetap diperhatikan gitu. Sehingga bisa itu dioptimalkan kanopi balkon. Kanopi balkon membuat dengan rumput sintetis. Ini juga akan menciptakan suasana sendiri. Nah, ini yang urban begini lagi digemari gitu. Split level tadi ya, mezanin, kemudian juga suasana kekafean ya. Saya nggak tahu enaknya pakai istilah apa, yang paling enak kekafean gitu aja. Biar mudah gitu. Nah, ini yang jadi primadona juga gitu. Dan selain industrial tadi, Bata Expose itu ini jadi primadona. Nah, kalau bagaimana kemudian orang-orang kabupaten tentu berbeda. Kita harus memahami juga ya karakter tipologi calon pembeli di masing-masing daerah. Bisa jadi berbeda. Nah, ini tergantung bagaimana kedalaman riset pasarnya. Artinya kalau kita berbicara tentang pasar itu nggak melulu semua permintaan pasar itu mutlak kita penuhi. Tapi tetap kemudian dalam batasan. Mana yang itu secara dibolehkan, mana yang diberikan ruang bebas gitu. Nah, ini perlu kita pahami karena kita tidak hanya membangun tidak hanya berjualan aja, tapi kita di situ ada poin edukasi ya. Nah, kalau kita pengen dapat cabui yang sesuai tipologi kita kan edukasi ya salah satunya. Apalagi kalau kita membahas tentang properti syariah ini kan edukasinya juga makin meluas gitu Mas Denny. Ya, mulai penerimaan pasar ini juga meningkat. Nah, ini jadi poin entry tersendiri. Nah, itu 4 hal dari segi aspek gayanya, ya, gaya arsitekturnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang memenuhi permintaan cabui atau kemudian kita memenuhi demand-nya pasar itu nggak selalu semuanya. Tetap kemudian kita menjadikan syara itu sebagai compliance-nya lah, batasannya lah. Begitu. Mungkin itu dulu dari saya, nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab. Begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Iqbal yang sudah menyampaikan materinya. Ya, nanti untuk teman-teman kalau ada pertanyaan
bisa ditampung dulu ya, ditampung di apa ditulis di chat Zoom. Nah, nanti bisa disampaikan di akhir nanti untuk tanya jawabnya. Baik, langsung saja untuk materi kedua, Bang Aldi. Sudah siap Bang ya untuk lanjut ke materi Ya, selanjutnya? siap. Ya. Gimana, Bang Aldi ini mau share screen atau gimana? Kayaknya saya nggak usah share screen, nggak apa-apa. Oh, Lebih gitu. banyak diskusi aja mungkin ya. Iya, nggak apa-apa ya. Ya, monggo Bang. Nah, ini menyambung apa yang disampaikan Mas Iqbal tadi. Terima kasih Mas Denny sama Mas Iqbal. Sebenarnya yang mau saya sampaikan itu sudah disampaikan sama Mas Iqbal semua. Saya hanya untuk melihat dari sisi market ya, sisi market khususnya yang ada di Jawa Timur ini. Nah, kenapa kok saya lihat dari Jawa Timur? Karena memang beberapa kali kita itu menjualkan proyek-proyek, orang itu suka sama desainnya. Jadi dari sebab-sebab orang memilih properti itu kalau ada rankingnya ya, ranking pertama itu adalah harga. Nah, jadi harga itu dibedakan lagi. Itu kalau saya ngomong itu ada yang harga 500 juta ke bawah. Itu kalau saya ngomong itu kelas C ya kira-kira ya, 500 juta ke bawah. Terus ada harga 500 sampai 1 M. Itu kelas B. Lalu ada kelas A, itu ada di atasnya 1 M. Jadi kita harus tahu dulu pada saat kita membuat desain, target market kita itu siapa? Kelas A, B, atau C? Atau mungkin kelas D. D itu sekitar 200 juta ke bawah. Jadi kayak FLPP gitu untuk harga-harganya. Nah, sekarang akan kita bahas dari yang kelas A dulu. Kelas A itu pertama kali yang dia cari itu adalah lokasinya. Lokasi dia itu cari yang lokasinya bagus, terus lokasi ya. Lalu yang kedua itu jalannya, akses jalannya. Jadi kalau jalannya 5 meter, jangan main di kelas A, main di kelas B aja. Kelas A itu minimal jalannya itu di atasnya 6 meter, berarti 7 sampai 8 meter itu jalannya. Rumahannya. Tuh. Lalu masuk ke kalau mengenai konsep nomor, tapi yang tadi itu lalu jalan, terus yang ketiga itu bergantung dari gerbangnya. Dia itu tertarik sama gerbangnya mewah nggak ini. Yang ketiga. Lalu yang keempat itu masuk ke desain. Jadi kalau orang kelas A ya sukanya dia ya dalam artian itu dia tuh pengen menampilkan dirinya itu siapa. Artinya orang yang punya duit di atas 1 M atau di atas ya 1 M sampai 2 M ke atas gitu ya kira-kira ya. Itu biasanya menyukai rumah yang lebarnya itu minimal 6 meter. Minimal. Kenapa kok minimalnya 6 meter? Karena gini, karena kalau rata-rata orang ya, rata-rata menang atas, itu bapaknya kerja, istrinya itu biasanya itu belanja. Nah, belanja atau nganterin anak sekolah, itu pasti mereka akan butuh mobil. Jadi, pastikan desain yang kita bangun, itu cukup untuk 2 mobil. Itu yang kelas A. Lalu selanjutnya, dia itu melihat fitur-fitur rumahnya seperti apa. Jadi biasanya dia itu nggak sensitif terhadap harga. Salah satunya adalah fitur rumahnya. Paling enggak itu kalau di dalam Islam kan untuk kamar ya disarankan untuk rumah itu memiliki 3 kamar. Yaitu yang pertama ada kamar untuk bapak sama ibunya. Lalu yang kedua ada kamar untuk anak yang cowok. 3 kamar untuk anak cewek. Itu minimalnya kayak gitu. Kalau perlu tambahin 1 lagi, kamar untuk asisten rumah tangganya itu. Nah, itu pasti mereka akan butuh di sana. Lalu selanjutnya itu fitur-fitur yang lain. Jadi anggapannya orang-orang yang kelas A itu dia itu sudah menghabiskan banyak waktu untuk itu ya,
habiskan banyak waktu untuk apa keluarga, dia itu pengen melihat sesuatu pada saat masuk rumah itu sesuatu yang beda dari apa yang dia kerjakan biasanya. Nah, salah satunya apa? Salah satunya mungkin dia itu pengen bersantai. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Iqbal tadi, adanya rooftop, adanya tempat-tempat model kayak kafe, bahkan mungkin mereka itu suka renang. Nah itu, jadi di rumahnya ada kolam renangnya di situ. Kalau misalkan bukan kolam renang, bisa jadi misalkan hobi ya, misalkan kolam ikan, misalkan ikan koi atau ikan-ikan yang lain ya. Ya, lebih yang kayak gitu. Jadi paling enggak lebarnya minimalnya 6. Dan itu kalau saya lihat minimal luas tanahnya, kalau untuk di Surabaya itu kan memang harga sudah mahal, minimal itu 60 lah, itu sudah paling minim, jangan sampai kurang dari itu. Jadi nanti naiknya ke atas. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang split level, terus tentang industrial. Jadi seolah-olah itu pada saat masuk rumah itu memasuki dunia yang berbeda daripada dia itu kerja. Itu untuk yang kelas A. Yang paling penting bagi kelas A adalah lokasinya di mana. Lokasi yang paling penting. Nah, oke, lanjut yang di kelas B. Jadi kami menjual beberapa properti yang harganya 500 sampai 1 M. Dan ternyata kalau di Surabaya itu memang cukup banyak yang dicari di sini dengan harga 500 sampai 1 M. Memang rata-rata segitu kalau untuk yang di Surabaya. Itu yang dicari apa? Pertama yang dicari lokasi bisa jadi nomor 2. Tapi dia yang dicari adalah kenyamanannya. Kenyamanan itu berarti masuk ke desainnya. Ini kalau misalkan tanya ini hasil risetnya dari mana? Ya, terus saja ini hasil risetnya dari pengalaman kami sendiri ya pada saat memasarkan properti. Itu model-modelnya kayak gitu ya. Jadi orang yang kelas B itu pertama dia itu cari desainnya. Jadi apa ya? Kelas B itu seperti kayak dia itu pengen terlihat kaya, dia itu pengen terlihat seperti kelas A. Cuman kemampuannya belum sampai kelas A. Jadi apa? Jadi dia itu pengen mengekspos apa yang ada di dalam rumah atau apa yang dia miliki, seolah-olah dia itu kayak kelas A. Itu dari pikiran konsumen seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya desain itu merupakan hal yang penting. Desainnya. Masalah lokasi, mereka masih bisa ngerti lah. Kalau misalkan lokasi agak jauh-jauh dikit, itu mereka masih mau nerima. Tapi kalau masalah desain, usahakan desainnya harus bagus. Nah, definisi bagus itu apa? Sesuatu yang bisa dia foto, jadi mereka itu pengen terlihat eksis. Jadi kalau orang sudah masuk di kelas A, itu biasanya mereka itu jarang eksis ya, jarang menampilkan diri. Biasanya itu males lah, biasa aja gitu ya. Tapi kalau kelas B itu memang dia itu orangnya sangat eksis sekali. Ada apa-apa bikin status, ada apa-apa di foto, cekrek, masukkan ke YouTube, masukkan ke TikTok atau apa, nah gitu. Modelnya kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya desain dari arsitek itu sangat amat penting sekali. Tadi sudah dijelaskan tentang split level. Mereka juga suka split level. Lalu yang kedua industrial. Nah, jadi seolah-olah pada saat masuk ke rumah itu serasa kayak kafe, serasa kayak itu bukan rumah. Jadi paling tidak rumah itu seandainya dipakai buat selfie, dia sama keluarganya, kesannya itu beda. Nah, jadi kesannya itu kayak itu bukan di rumah. Padahal itu, dan itu yang apa itu ya? Itu yang membuat teman-temannya dari kelas B itu merasa pengen untuk datang ke rumahnya. Misalkan mereka itu dapat pujian ya, wah bagus nih rumahmu, kapan-kapan tak main ya. Nah gitu. Jadi antara desain arsitek sama desain interior itu harus nyambung. Dan yang di sini yang paling kita kejar adalah desain interiornya. Jadi kalau misalkan kita main ke kelas B, itu usahakan ada contoh desain interiornya juga. Jadi seperti kayak kata-kata motivasi yang ditempel di tembok itu kayak apa, gimana. Terus temboknya itu dari
dikasih AC atau gimana gitu ya. Jadi kesan, nah tadi yang dijelaskan Mas Iqbal, kesan monokromnya itu kuat. Itu khususnya seperti ini ya. Entah itu masuk ke elegan, entah itu masuk ke yang monokrom, industrial, itu paling tidak rumah, tipikal rumah di kelas B itu harus membuat orang itu pengen selfie gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen selfie itu rasanya itu kayak bukan di rumah. Gitu. Ini terus terang kalau yang antara 500 sampai 1 itu segmen marketnya paling banyak. Nah, kemungkinan nanti kita akan bahas yang ini ya. Jadi dilihat dari segi market ya. Itu. Jadi pokoknya desain merupakan hal yang penting dalam orang memilih unit rumah. Tentu saja harus melihat dengan sesuai dengan syariahnya ya. Jadi anggap aja semuanya sudah sesuai syariah. Jadi ya dua adalah masalah desain ini. Jangan sampai kita itu membuat desain desainnya itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja tapi harganya lumayan. Nah, harganya lumayan ya. Jadi namanya itu sayang banget kalau kita buat kayak gitu. Dan untuk ini mereka lebih suka model rumah yang minimalis. Dalam artian minimal lebarnya 4 meter aja nggak apa-apa. Lebar rumahnya 4 meter. Ke belakangnya 10 meter juga nggak apa-apa. Tapi minimalnya 4 meter ya. Tapi kalau mau main lebih aman, ya coba yang lebarnya susunannya seperti kayak kelas A, 6 meter. Tapi dalamnya kayak kelas B gitu. Jadi apa ya? Kalau bisa luasnya tetap sama 60, misalkan 6 kali 10 gitu ya. Lebarnya 6 atau seminim-minimnya lebarnya adalah 4 meter. Ini kalau hasil dari riset ya. Kalau gimana kalau lebarnya 4 meter? Lebarnya 4 meter itu nanggung terus terang. Mau masuk ke kelas C atau ke kelas B itu nanggung banget di situ. Apalagi di Surabaya harga rumah yang di bawah 500 itu sangat amat jarang sekali. Susah gitu harganya. Ini rata-rata semuanya di atas 500 sampai 1 M untuk rumah yang cepat laku. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang kelas C ya. Ini kalau yang kelas C itu intinya lebih ke harganya 500 juta ke bawah. Nah, itu mereka itu cenderung sensitif terhadap harga. Kelas C sama D ya. Nah, kalau yang D itu lebih ke FLPP, masalah desain kayak gimana, dianya udahlah, pokoknya aku punya rumah, pokoknya sesuai sama budgetku. Itu yang kelas B, itu yang kelas D. Berarti kalau kita mau main ke kelas D, itu carilah atau buatlah sebuah desain semurah mungkin. Pokoknya harganya di 100 sampai 200 juta itu ya, semurah mungkin. Dari situ, maka nanti akan terlihat pokoknya dia tuh pengennya cuman punya rumah. Dia tuh nggak punya ambisi yang lain, rumah yang kayak rumah yang besar, rumah yang apa itu enggak. Itu yang kelas D. Ini jumlahnya juga banyak. Namun kalau di Surabaya harganya tentu saja belum nyampe kalau segitu. Mungkin kalau masuk ke Sidoarjo itu masih bisa masuk di sana. Nah, kembali lagi ke yang kelas D tadi sudah dibahas singkat ya. Kalau yang kelas C itu lebih condong kepada harga. Jadi kalau kita punya lahan 4 kali 10, lebarnya itu 4, sebisa mungkin dibuat 2 lantai. Gitu. Atau ini saya itu juga pernah lihat rumah itu lebarnya 3,5 atau 3,3. Jadi lebarnya aja 3. Tapi itu bisa dibuat parkir mobil. Nah ini, kalau yang kelas C itu karena nanggung. Dia itu cari rumah yang bisa dipakai untuk parkir mobil. Kalau misalkan 3 meter, mobil kan masih bisa parkir nih. Mobil masih bisa parkir, terus ada jalan ada selisih 1 meter buat orang itu jalan lah misalkan. Nah, dari situ aja sudah cukup. Jadi keinginan mereka adalah memiliki mobil, lalu yang kedua mereka itu punya rumah. Jadi keinginan itu bisa terakomodir dengan desain-desain
yang akan kita buat nantinya. Seperti itu, Mas Ben. Nah, kira-kira kayak gitu sih sebentar. Nanti lebih baik ditanya jawab aja ya. Ya, baik. Terima kasih ya untuk Mas Adi. Jadi seperti itu teman-teman. Ada namanya pembagian ya, dari pembagian ada beberapa kelas yang disampaikan oleh Mas Adi tadi. Nah, jadi untuk prioritas apa yang minta oleh buyer atau pembeli kan ada beda-beda. Yang pertama tadi ada tadi berupa lokasi ya, betul ya Mas, lokasi. Kemudian yang kelas B tadi prioritas itu berupa desain, dan kemudian yang selanjutnya yang C maupun D tadi bicara harga itu. Jadi, harganya. Nah, baik, beberapa yang menerima dari Sobat Kris ya. Nah, ini tadi yang terkait lokasi ya. Jadi, misal kalau lokasi samping tanah makam, tapi posisinya berada di Jalan Poros Kampung, dari Mas Sam Hanafi. Mungkin yang awal tadi, kalau misal faktor lokasi masuk untuk desain itu seperti apa? Apakah juga ada pengaruhnya, Mas Hadi, kalau lokasinya seperti ini, misal di samping tanah makam atau sebagainya? Ya, ini pertama adalah dilihat dulu di daerah terkait itu tanah makam itu merupakan hal yang cukup serem, enggak? Nah, dalam artian serem itu gini, ada orang itu kalau punya rumah di sampingnya tanah makam itu dia itu nggak mau kayak gitu. Wah, ini takut dekatnya makam. Tapi kalau ini di Surabaya nggak ada masalah karena lahannya aja susah. Walaupun di sampingnya makam itu mereka masih mau nerima lah. Pokoknya daerahnya masuk ke Surabaya. Kalau daerah Sidoarjo atau ini yang ditanyakan di daerah mana ini mungkin ya. Barangkali saya punya pengalaman itu. Jalan Poros Kampung ini ya. Mungkin bisa dicat. Jadi kalau misal lokasinya masih kalau lokasinya ramai mungkin nggak terlalu serem mungkin Mas ya. Wah, kan di Makassar ini. Ya, lokasi di Makassar. Ya, terserah saya orang, tapi paling enggak dari adat masyarakat yang ada di sana itu kalau memang ternyata sampingnya kuburan itu ngeri-ngeri sedap gitu ya, itu ya berarti gimana caranya kita buat makam itu supaya tidak kelihatan, salah satunya ditutup sama tembok gitu. Jadi itu seperti dibuat klaster tersendiri. Di Surabaya itu ada perumahan itu sampingnya itu TPA. Ya, ulak aja. Yang itu adalah pertama baunya itu sebisa mungkin tidak menyengat gitu ya. Lalu tembok. Jadi TPA-nya itu ditutup sama tembok. Terus itu rumahnya yang di dalam itu dibuat kayak klaster itu hadapan, dan itu tidak menghadap ke makam atau tidak menghadap ke TPA itu. Tadi di Makassar, di Jalan Poros Kampung ya. Paling enggak kalau di Jalan Poros itu jalan yang utama ya. Kalau jalan utama ya paling enggak kalau bisa depannya kayak ruko itu untungnya bisa lebih banyak bisnis. Terus yang ini ya dari semua proyek-proyek itu kayaknya lebih keren kalau dibuat seperti cluster kayak one system gitu kira-kira. Itu yang diminati oleh banyak orang. Gitu Mas Denny kira-kira. Baik, terima kasih Mas Hadi ya tanggapannya tadi. Ya, jadi perlu didesain juga atau mungkin perlu perlakuan khusus ya untuk lahan seperti itu kasusnya. Mungkin bisa dengan menutup makam lewat menggunakan pagar gitu ya, dengan pagar tertentu sehingga tidak menimbulkan kesan seram untuk masyarakat. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Mas
Eko Rambu ya, dari Mas Eko. Nah, pertanyaannya, kalau lahan dalam kampung 2 mobil salipan di Pungging Mojosari, kompetitor jual 240 juta, harusnya kami jual berapa? Dengan desain rumah seperti apa dan RAB maksimal berapa? Nah, ini saya beri kesempatan untuk Mas Iqbal dulu ya, untuk menjawab pertanyaan ini dari Mas Eko. Ya, monggo silakan Mas. Iya. Ini tadi langsung Mas Aldi juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau bagaimana kemudian kaitannya dengan kompetitor ya? Yang pertama dipastikan kita kan di dalam sebelum menjual itu kan ada estimasinya ya. Berapa perolehan tanah itu akan mempengaruhi harga jual juga nanti. Jadi kita ini dapatnya berapa gitu perolehan tanahnya gitu. Terus kemudian bangunannya, misal kompetitor 240 juta, itu tipenya berapa? Nanti supaya bisa jadi bisa jadi pembanding ya, komparasi. 240 juta itu dia seperti apa, tipe berapa. Nah, sehingga kita nanti akan mendapati apakah ketika kita hitung gitu, properti kita yang tidak kita jual itu lebih murah ataukah lebih mahal ataukah sama gitu. Aspeknya tentu perolehan lahan, kemudian juga harga lahan itu, harga tanah sendiri kan nanti ada kaitannya dengan regulasi kan. KDB-nya berapa, tentu akan berbeda antara KDB 70-30 dengan 60-40. Nah ini mesti dihitung dan cermat gitu. Katanya kan dengan hitung-hitungan ya, dengan hitung-hitungan. Nah, kemudian juga bangunannya ya. Dia tadi 240 gayanya satu lantai ataukah dua lantai ataukah kemudian mezanin ya. Dikatakan level juga ya mezanin. Nah, apakah seperti itu? Misal ternyata dia satu lantai, mungkin nanti kita bisa main di value-nya. Value-nya bisa dijadikan mezanin itu dengan harga, kalau kemudian perolehan lahan lebih tinggi gitu, dengan meningkatkan value-nya. Tapi penting dilihat dulu ya. Pasar kita itu kalau middle low ya, tentu kita mau naikkan seberapapun paradigmanya yang penting saya punya rumah gitu. Nah, ini seperti apa? Kemudian juga faktor harga perolehan lahan, terus bangunan kita speknya itu seberapa juga akan mempengaruhi harga jual. Jadi untuk menentukan kita harus buat tipe berapa dan sebagainya, ya runutannya itu ya. Kita cek dulu tipe berapa dia, kita hitung gitu. Kita masukkan APP bangunannya, kemudian harga perolehan lahan. Pada intinya yang penting itu kita untung gitu. Jangan sampai kemudian kita ngejar laku ternyata jabakti. Karena kan aspek pengelolaan lahan itu kan ada pembuatan, nggak hanya dihitung rumahnya saja, tapi ada pengurukan, ada pembuatan paving. Misal kalau ada gate, ya gate-nya itu tetap perlu diperhatikan. Karena yang sering didapati itu ya, developer itu tidak sedikit yang hanya memperhatikan aspek HPP bangunannya. Tapi harga lahannya sendiri, pengelolaan lahannya itu nomor sekian gitu diperhatikan. Komponen biayanya cukup besar juga itu nanti mempengaruhi harga jual. Nah itu mungkin perlu diestimasi perlu dicermati ulang ya di cash flow-nya. Apakah memang layak untuk head to head dengan kompetitor ataukah lebih baik cari lahan yang lain. Kalau bisa sih ya kita cintai transaksinya ya. Ya. Mungkin itu dari saya Mas Denny, bisa dilanjut Mas Aldi. Monggo langsung saja untuk Mas Aldi ya, berikan tanggapannya. Ya, saya setuju sama Mas Iqbal ya. Lalu yang selanjutnya untuk masalah harga, ya tentu saja kita harus tahu tuh harga pasarannya berapa.
Jangan-jangan 240 juta itu sudah harga pasaran. Kalau memang harga pasaran ya samain aja enggak apa-apa. Tapi kalau sama saya biasanya harganya 240 juta, kalau saya jual paling enggak harganya lebih mahal daripada 240. Cuman fitur yang didapatkan lebih banyak. Nah, salah satunya ini kalau Pungging di Mojosari ya, sepertinya saya pernah ke Pungging Mojosari. Itu kayaknya daerahnya agak-agak panas sedikit ya. Jadi misal harganya dinaikkan 20 juta, tapi di sana itu fasumnya itu berupa pohon-pohon yang banyak. Jadi kesannya itu kayak apa ya? Dingin ya, kesannya kayak adem gitu. Masuk ke rumah sana. Nah, otomatis walaupun naiknya lebih mahal, nggak ada masalah di situ bayarnya. Justru bisa jadi lebih laku daripada yang 240 juta itu. Nah, jadi lebih value-nya ya, itu Mas. Baik, terima kasih. Baik, seperti itu ya untuk tanggapan dari kedua pemateri. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Wisnu, ini mau bertanya. Ya, silahkan Mas. Monggo langsung disampaikan saja. Halo, tes. Mas Wisnu. Ya, silahkan Mas Wisnu, aku Rapan Pontianak ya ini. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau sambil nunggu, ini ada pertanyaan lain dari Mas Akbar ya, mungkin bisa dijawab dulu dari teman-teman, dari pemateri. Assalamualaikum Pak, maaf mau tanya, untuk pajak sendiri selain PPN 10%, apa ada lagi? Dari Mas Akbar Bandung. Mungkin dari Mas Aldi dulu deh untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Akbar ini. Ya, monggo silakan. Iya. Ya Mas, jadi untuk masalah pajak itu bukan hanya PPN aja, juga ada pajak-pajak yang lain. Tapi kalau bahasa simpelnya saya itu selalu ngomong kayak gini. Misalkan ada buyer, jadi ada developer, itu harga masih belum termasuk PPN, BPHT, biaya balik nama, dan biaya yang lainnya gitu. Itu kan susah. Misalkan bayarnya tanya, Pak ini biayanya apa aja ini? Biaya-biaya tambahnya itu apa? Nah, itu kita misalkan sebagai seorang marketing itu ya simpel aja, jangan pernah mikir hal yang susah. Gimana simpelnya? Simpelnya ngomong aja sama buyer gini, Bapak Ibu anggarkan saja 10-15% dari harga rumah. Itu nanti biasanya cukup untuk membayar biaya-biaya tersebut. Nah, kenapa kok saya ngomong 10-15%? Kalau misalkan 10% itu, ya anggap aja itu untuk pajak, 5% untuk biaya-biaya yang lainnya, misalkan kayak gitu. Nah, dan ini enaknya saya itu selalu ngomong dianggarkan saja. Misalkan nanti bayarnya di bawahnya itu, maka itu nanti kan menjadi kelebihannya, menjadi uangnya Bapak Ibu sendiri. Dan kita biasanya ngomong, itu biasanya pajaknya itu keluarnya itu sambil jalan kok, Bu. Bukan pas waktu di awal. Itu kalau misalkan rumahnya masih belum jadi, kecuali kalau memang bayarnya cash ya, itu pajak bisa langsung keluar. Tapi kalau bayarnya ngangsur, biasanya yang keluar biaya notaris dulu, terus pajak-pajak beberapa pajak gitu ya, awal-awal biaya administrasi gitulah. Terus terang saya kurang paham ya kalau masalah pajak, bisa menjelaskan secara detail gitu. Oke, baik, terima kasih untuk memberi tambahan atau Ya, nanti pembahasan terkait pajak sendiri ya, nah, biar lebih mendalam gitu.
Gitu Mas Denny. Ya, jadi kita fokus jadi ini dulu pajak. Tarik juga. Iya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Monggo Mas Abu Rafan yang tadi sudah raise hand mau bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silakan. Ya, karena bukan dari Pontianak mau jadi apa? Saya rencananya ada mau bangun juga di kotanya, di kota Pontianaknya. Nggak banyak sih, cuma 6 unit. Dia lebar tanahnya 5x10. Harganya kurang lebih sekitar hampir 800 juta ya, 2 lantai. Pertanyaan saya, untuk kelas B, kalau di Pontianak harga 700 juta itu kan sudah masuk kategori kelas B. Nah, kalau untuk kelas B itu untuk fasad itu idealnya di model seperti apa ya? Apakah Skandinavian, minimalis, atau model-model Eropa gitu, atau gimana Mas ya? Supaya bisa mengejar angka penjualan seperti itu. Nah, kemudian yang saya mau tanya Mas, kalau Skandinavian ini identik untuk kaum milenial ya. Kalau untuk kaum milenial senja itu masih punya daya jual nggak sih fasad Skandinavian seperti Mas? Gitu. Sementara begitu Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini terkait fasad ya tadi. Jadi untuk spek yang disampaikan oleh beliaunya ini untuk fasad itu seperti apa? Apakah Skandinavian ini masih cocok untuk kalangan ini pembeli gitu. Nah, jadi dari Mas Iqbal dulu saya persilahkan untuk menanggapi dari pertanyaan beliau. Ya, kalau untuk kategorisasi kelas B-nya tadi mungkin biar Mas Gopal karena tadi yang membuat kategorisasi ya. Nah, ada untuk gaya-gaya apa Skandinavian ya, biasanya di deskripsikan atap-atap yang dari depan gitu ya, begitu. Itu disebut Skandinavian. Nah, sebenarnya kaitannya dengan atap yang seperti itu laku atau enggak ya. Sebenarnya peminatnya juga masih ada. Peminatnya masih banyak, tapi yang paling supaya lebih spesifik ya, kita bisa lakukan lemparan ini ya ke pasar. Kira-kira yang jadi kalau Skandinavian ini kadang dimaknai atap yang seperti itu dimaknai tidak bisa industrial. Jadi itu respon terhadap iklim tropis gitu. Skandinavian itu sebenarnya sebuah style yang itu lebih banyak konteksnya pada ruang dalam interior itu. Kadang juga penyematan istilah Skandinavian ini sebenarnya juga kurang pas ya. Kurang pas. Tapi oke, kita anggap aja yang disebut Skandinavian seperti itu. Ya, yang sebagaimana kemudian biasanya ditulis gitu ya, bentuknya agak segitiga begitu dari depan. Nah, ini bisa kemudian kita cek juga ke pasar ya. Tapi selama proses desain permintaan seperti itu masih ada ya, masih ada. Atau kemudian dia dimodifikasi. Jadi enggak simetris, jatuhnya tiga enggak simetris. Kemudian sebagian ini agak seperti ini ya, memanjang, yang sebagainya pendek, baru kemudian ini ya. Contohnya yang tadi di share ada gambar itu yang ada dipotong atapnya. Saya coba share screen kembali Mas Denny. Nah ini ya. Tadi juga sempat diputar ya di video awal yang model-model agak dipotong ya. Nah, kemudian muncul juga permintaan yang dia supaya enggak, karena sudah mulai jamak ya, atap-atap Skandinavian yang dimaksud Skandinavian seperti itu,
kemudian minta ada divariasi itu dengan tidak simetris sisi sebelahnya gitu. Sebelahnya pendek, sebelahnya lebih panjang gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk memecah kejumutan ya. Nah, jadi permintaannya ada yang seperti itu mulai. Jadi Skandinavianya dalam konteks sudah diedit gitu, dimodifikasi gitu. Nah, sebenarnya untuk memastikan betul bisa dilakukan cek ke calon pembeli ya, ke pasar, atau kemudian kalau kita di sekitar kita ada kompetitor yang desainnya laku keras itu kira-kira yang kayak apa ya, kayak apa itu kan bisa kita lihat ya ke kompetitor. Misal ada kompetitor, oh yang disuka itu gaya-gaya yang seperti itu, atau kemudian cenderung ke bukan Skandinavian malah gitu. Nah, ini kita bisa lihat ke kompetitor atau kemudian kita lempar aja ke pasar. Kira-kira desain yang seperti apa sih? Misal bikin lemparan. Kira-kira yang akan diminati yang bentuknya bagaimana? Nah, ini kan salah satu cara gitu. Nah, mungkin seperti itu Mas Denny ya. Kita bisa melakukan tes pasar ya, tes tombak lah istilahnya untuk betul-betul memastikan ya. Begitu Mas Denny. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi intinya perlu di riset dulu ya, seperti apa ininya pasarnya gitu. Ya, monggo silakan Mas Aldi untuk memberi tambahan juga. Iya, tambahan saya ya sama Mas ya. Jadi memang harus tes pasar dulu. Jadi biasanya kalau misalkan ada developer, ya ini ada salah satu developer ya, dia itu tanya, Mas kayaknya saya ada lokasi di sini. Ini kira-kira saya jual harganya berapa ya? Terus desainnya kayak apa? Desainnya kayak yang kayak gimana ya? Nah, itu biasanya kita melakukan tes pasar menggunakan digital marketing ya. Jadi kita melakukan FB Ads, kita tuh tembak segmen marketnya dia. Nah, dari hasil segmen market itu nanti akan keluar hasil, dia itu suka desain A, B, atau C. Terus itu untuk DP-nya 100, 200, 300 gitu, misalkan seperti itu ya. Lalu angsurannya berapa, terus temponya berapa lama. Nah, dengan kita menggunakan digital marketing, kita itu juga bisa riset marketnya seperti apa. Belum kita akuisisi lahan. Jangan-jangan kita feeling lahan itu bagus, ternyata menurut digital marketing, marketnya nggak ada. Nah, itu untuk memahalkan biaya atas apa ya? Biaya kegagalan jika lahan itu memang kurang desainnya kurang sesuai atau mungkin harganya kurang sesuai gitu. Itu. Baik, terima kasih. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi perlu dilakukan tes pasar, riset. Baik, selanjutnya saya persilahkan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang bergabung lewat Zoom. Iya, Mas Fawaz Haikal. Baik, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mas-mas dari Degres Arsitektur. Jadi di sini saya mau sharing aja sih, kan saya sebagai arsitek junior barusan lulus, alhamdulillah tahun ini. Jadi saya ingin bertanya aja Mas, dan sharing juga bagaimana sih cara menghadapi klien, di mana klien tersebut tuh pelin-pelan dengan permintaannya, di mana misalkan di awal tuh kita sepakati atau kliennya ingin dengan Skandinavia. Dan ketika saya melihat atau di tengah-tengah desain apa itu ternyata klien tersebut tuh melihat kayaknya konsep industrial lebih bagus. Nah, seperti itu biasanya jadi permintaan dari klien itu berubah-ubah. Nah, itu bagaimana sih kita mengarahkan dan ya bagaimana kita bisa mengarahkan aja sih ke kliennya. Sampun dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Mas Kawas untuk pertanyaannya. Monggo ini saya persilakan untuk Mas Iqbal ya, yang sudah berkecimpung. Ya, monggo silakan. Iya, ya apa yang dirasakan Mas Fawaz, Haikal juga, nah itu sisi yang kita hidden juga ya. Artinya nggak kita expose lah. Ya kadang memang sebenarnya untuk meminimalisir seperti itu, alangkah baiknya kemudian kita bisa memberikan beberapa referensi ya. Jadi nanti baik yang Skandinavian, industrial lah yang dimaksud itu, atau yang expose bata, atau yang klasik dan sebagainya. Kadang begini, kadang itu ketika menyebut industrial itu maksudnya tidak seperti yang kita pahami gitu. Atau menyebut minimalis bisa jadi tidak seperti yang kita maksud gitu. Makanya perlu kemudian penyamaan ini ya, yang penyamaan maksud gitu, supaya ketika klien itu menyebut kata minimalis itu sama. Karena pernah dapati juga ketika nyebut minimalis ya, kita sebagai perencana itu kan referensi kita minimalis itu ya yang putih, yang polos, clean gitu kan. Tapi ternyata enggak Mas, minimalis itu yang ada bata tempelnya, batu alam tempel dan sebagainya. Nah ini penting, perlu kemudian penyamaannya. Bagaimana penyamaannya supaya meminimalisir, kita bisa berikan referensi ya. Bisa dengan kita mengambil desain dari beberapa siak gitu kan, atau yang bisa kita dapatkan di Pinterest semisal, atau kita googling. Nah, industrial gambar kita mending bahasa gambar aja. Kira-kira yang mendekati harapannya seperti apa. Kadang kalau menggunakan istilah sering tidak sama gitu. Karena kayak Skandinavian ya, kalau dikembalikan ke batasannya pemahaman teori arsitektur, Skandinavian itu tidak seperti yang dipahami orang umum hari ini gitu. Nggak seperti itu gitu. Makanya udah yang dimaksud seperti apa contohnya. Kadang kita begitu. Yang dimaksud itu atau seperti apa. Atau kemudian kita bisa juga memberikan beberapa referensi yang berbeda atau yang lagi ngetren ya. Skandinavian, industrial, terusan expose bata, kemudian juga vintage. Nah, kita lempar kira-kira yang cenderung atau mendekati yang diharapkan yang seperti apa. Nah, begitu Mas Denny. Ini azan di sini. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas jawabannya ya. Jadi poinnya ini ya, disamakan maksud dari perencana dengan apa yang dimaksud klien atau pembeli itu seperti apa. Jangan-jangan nanti yang dimaksud dengan minimalis itu nggak sama antara klien dengan desainernya gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari sobat-sobat Dekris yang sudah bergabung di Zoom. Silakan. Mungkin sudah tidak ada ya. Baik, karena keterbatasan waktu, ini kita masuk sesi closing statement aja ya untuk pemateri Mas Aldi dan Mas Iqbal. Saya persilahkan untuk memberikan closing statement. Ini dari Mas Aldi dulu. Monggo silakan. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, pada saat kita memutuskan membuat suatu proyek ataupun membuat suatu desain, itu yang paling penting adalah pastikan marketnya dulu, mau nembak market yang mana. Ya, semakin tinggi kelasnya, misalkan kelas B sama kelas A, itu biasanya mereka akan meminta fitur. Tapi kalau kelas C sama kelas D, ya pokoknya aku punya rumah. Nah, di situ. Jadi paling penting adalah riset market. Apa itu? Kira-kira mau nembak market yang mana? Lalu setelah menemukan marketnya, itu silakan riset desain mana yang akan dilempar ke market. Salah satunya dengan riset. Jadi kayak membuat gambaran-gambaran desain A, B, C gitu misalkan, itu dilempar ke market. Nanti biarkan market yang milih, dia itu suka yang mana. Dari situ sudah selesai lah.
tugas untuk desain. Nah, gitu Mas, kira-kira. Baik, terima kasih Mas Adi untuk closing statement-nya. Ya, mau silahkan untuk Mas Iqbal. Saya silakan untuk closing statement. Sebentar, masih azan. Iya, baik. Ya, jadi itu ya dari closing statement Mas Aldi tadi terkait apa yang penting ya dari suatu desain itu seperti apa. Jadi lebih mengarah riset marketnya gitu. Apakah termasuk kategori A yang sudah disampaikan oleh Mas Aldi tadi atau Pak B, dan ternyata itu beda-beda ya untuk prioritas dari tiap-tiap kategori tadi ya, tiap-tiap kelasnya tadi. Karena riset itu merupakan hal yang penting sebelum kita mengambil keputusan. Jadi supaya resikonya semakin kecil gitu. Baik, mungkin sudah bisa disampaikan. Ya. Ya, alhamdulillah tadi poin closingnya mungkin mirip-mirip sama Mas Aldi ya. Karena memang sebelum kita menentukan desain seperti apa ya, tren desain yang bagaimana yang bakal digandrungi oleh Cabui, kita tentu harus membuat kategorisasi dulu ya. Cabui kita ini siapa? Pasar kita ini siapa? Yang bagaimana? Kalau yang kemudian dari aspek konsepnya itu juga sebagaimana yang kita harapkan, berarti di situ tidak hanya kita mengandalkan sisi riset saja, tapi kita juga edukasi gitu. Kalau pengen Cabui itu sebagaimana yang kita harapkan. Jadi penting edukasi juga ya. Edukasi kepada pasar itu penting agar setidaknya dari segi skema itu kekunci lah ya, skema pembayaran, kemudian juga transaksinya gitu kan. Nah, habis itu kalau terkait desain, nah ini kita bisa mau pasar itu mengikuti yang kita harapkan, kuncinya di edukasi sebenarnya. Yang berikutnya adalah kalau itu tidak bisa sebagaimana yang kita harapkan desainnya, misal developer suka industrial ya, kita bisa mengambil dua langkah. Yang pertama, memaksa pasar itu mengikuti, berarti harus kuat-kuat edukasi. Ini dari sisi gaya ya, bukan dari aspek yang lain, sisi gaya. Tapi kalau kemudian atau yang langkah kedua, karena kita cinta kita nggak terlalu begitu ya, artinya ya gaya itu selera. Ada orang suka bakso mie ayam itu monggo gitu kan, silakan. Kita bisa melakukan tes pasar ya, tes tombak gitu. Mau yang gayanya minimalis, vintage, ataukah kemudian industrial, atau kemudian tadi yang disebut Skandinavian gitu kan, itu monggo gitu, monggo. Kita juga nggak ada masalah karena gaya ini bukan tentang apa ya, bukan tentang halal haram ya, karena di situ aspek ini aspek apa ya, kulit ya, macae gimana ya, dandanannya seperti apa. Tapi yang perlu kemudian tetap kita jaga itu kan skemanya, kepemilikannya, kemudian konsep tata ruangnya itu tetap memenuhi kaidah syarak lah begitu. Mungkin itu Mas Denny dari saya gitu. Baik, terima kasih kepada Mas Iqbal atas closing statement-nya. Baik, alhamdulillah sekarang sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah bergabung hingga selesai acara Sambil Tetris yang pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih ke Mas Iqbal dan Mas Aldi ya, yang sudah menyempatkan waktunya bisa mengisi menjadi pemateri di ini Sambil Tetris. Untuk teman-teman yang mungkin belum mengikuti acara Sambil Tetris, nah ini kan acara ini dilakukan setiap 2 pekan sekali, ya, diagendakan 2 pekan sekali. Jadi monggo teman-teman kalau
berkesempatan nanti bisa bergabung atau mengikuti acara yang insya Allah rutin diagendakan. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah ikut acara hingga selesai. Saya juga mohon maaf misal ada salah kata atau salah sikap. Wakil tim Dekris, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, cukup dari kami. Insya Allah seperti itu. Langsung saja saya tutup. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.